Andreas ada dengerin nggak? Atau Sandi? Ada, Pak. Ya, silakan. Nyalain videonya dong. Wah, lagi di taman, Pak. Iya, Pak. Menarik, Pak, itu sebenarnya kalau untuk apa yang faktor cuaca dan ini ya. Terus tapi kalau yang menarik buat saya sih paling menarik ya, itu soal pupuk, Pak. Soal kemarin itu memang ya kita punya data BPS ya itu dari 2014 doang sih, Pak. Tapi itu impactnya pupuk itu yang digunakan sama petani yang yield-nya itu sekitar 10 ton TBS itu kan cuma 30%, Pak. Tapi tadi kalau saya nggak salah lihat itu di sekitar 50-an% yield gap-nya. Nah, itu mismatch-nya di mana ya, Pak ya? Dan apakah sebenarnya angkanya BPS itu salah? Karena memang ya angka BPS suka-suka error juga gitu. Itu dari BPS 2014. Ini, jadi yang lain, Sandi atau siapa? Ada yang mau nambahin atau kita lanjut? Itu 30 gap antara yield swasta dan petani ya, Andreas? Pupuknya sih, Pak. Jadi kalau petani itu cuma pakai pupuk 30% dari yang rata-rata 7 kilo per pokok. Jadi cuma 2 kilogram aja per pokok dia rata-rata. Tapi yieldnya kan sekitar 10 ton FFB. Gimana Pak Iput? Clear nggak ya pertanyaannya? Kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas suaranya tadi soalnya. Ya, tolong diulang kan. Iya, Pak. Jadi dari data hasil BPS, jadi kayak survei BPS, itu petani, ya ini plasma sama swadaya, itu penggunaan pupuknya cuma 30% dari yang seharusnya 7 kilo per pokok gitu, Pak. Tapi memang yang saya menarik itu tadi di presentasi ternyata yield gap-nya nggak sejauh itu. Jadi mismatch-nya di mana ya, Pak? Bedanya gitu. Karena harusnya kalau itu rendah nggak akan tinggi hasilnya. Ini angka BPS ya? Iya, Pak. Nah, itu satu masalah. Kadang kita BPS nggak tahu angkanya dari mana. Ya, dia kan hanya memperkirakan 30% dari yang seharusnya karena berdasarkan perekonomian, harga, dan lain-lain ya. Ya, jadi diperkirakan petani plasma maupun swadaya itu hanya memupuk 30% dari yang seharusnya. Itu kan perkiraan mereka ya. Tetapi finding kita kan mengatakan dari Pak Iput tadi bahwa yield seolah tidak berpengaruh banyak ya walaupun sudah 30%, pemakaian pupuknya hanya 30%. Gitu Pak ya? Iya. Ya, gitu Pak Iput. Cuma ya itu tadi, BPS nggak tahu dari mana itu angkanya. Coba mungkin saya izin ini juga Pak ya, biar sambil menjelaskan, mungkin sambil ada saya share screen di slide 19 Pak. Bang. Mungkin tadi Pak Kenny lihat yang di slide ini mungkin ya, 19. Oh ya, di ini ada si Indra ya. Kita sama-sama tree crop analis dari dulu ini. Ya kan, Indra? Ngitung sawit ada kerjanya. Ya, very interesting. Ya, good old days, ya. 19. Terus. Ya, ini mungkin ini ya Pak Kenny ya. Mungkin kita bisa coba sedikit berdiskusi. Ini memang ini penelitian sebelum kita masuk ke bagaimana pengaruh pupuk terhadap produktivitas, memang itu banyak yang mencari Pak, dan memang sampai saat ini karena memang tanaman kelapa sawit ini kan punya kapasitas buffer yang luar biasa Pak. Jadi nggak kita pupuk pun sebenarnya masih bisa hidup, masih bisa produksi walaupun produksinya tidak maksimal. Jadi ini kami coba cari studi literatur di banyak tempat, dan yang penemu tuh malah di Nigeria nih Pak. Ini di slide saya ini Nigeria. Mungkin kita nggak perlu lihat
lokasinya, tapi saya fokus ke melihat bagaimana dia memiliki kemiripan dengan kondisi di Indonesia. Lokasinya memiliki double peak rainfall, artinya memiliki curah hujan yang mirip seperti Sumatera Utara, Riau, kemudian Kalimantan Barat, Sintang, dan seterusnya. Dan juga dia memiliki mean temperaturnya 27 derajat Celcius, jadi ini relatif sama. Dan di sini bisa Bapak lihat, nanti kalau misalnya Bapak berminat, mungkin bisa kontak saya berikan hasil analisisnya mereka. Mereka melakukan penelitian selama 10 tahun, ada perlakuan tanpa pemupukan, ada perlakuan dengan pemupukan 50%, 25%, 50%, 75%, 100%, dan 150%. Dan memang faktanya memang ini Pak, cukup menarik. Memang trennya itu gimana ya? Karena tadi adanya kapasitas buffer tadi, setelah dirata-ratakan itu hanya sekitar 35-40% perbedaan antara bagaimana tanaman tanpa dipupuk dan juga tanaman yang 100% pemupukan. Dan fungsinya itu di grafik itu, di slide ini, di sebelah kanan, itu adalah fungsi, saya coba membuat fungsi dari bagaimana realisasi pemupukan terhadap produktivitasnya. Ini mungkin bisa menjadi sedikit acuan untuk menentukan efek dari misalnya kita mupuk cuma 30%, nanti efeknya seberapa sih yield gap-nya, kemudian kalau misalnya kita mupuk 50%, nanti akan seperti apa. Mungkin itu Pak Kenny, supaya mungkin bisa membantu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa membantu ya Ken ya, atau kurang masih ini. Indra ada komentar, maunya kita tahu ini dari dulu Indra ya, baru kita turun ke lapangan ya. Ya, aturannya si Puput ini masuk ke kantor aku ini. Si Iput ini. Nggak capek kita. Oke, Pak Iput. Ya, very interesting Pak. Ini sangat menarik terus terang, dan aku nggak tahu seberapa detail Bapak punya study dan ini, karena terus terang sih nggak banyak juga yang bisa melihat seperti ini secara detail. Yang ada pertanyaan saya satu adalah, Bapak kan ada bandingkan dengan proyeksi dengan actual produksi kan. Kalau sekarang kita bandingkan first half tahun ini dengan proyeksi Bapak, itu lebih tinggi atau lebih rendah? Dan ada pengaruhnya nggak ke last half punya produksi? Dan kalau boleh lagi lebih banyak pertanyaan sebenarnya daripada jawab. Kalau dibandingkan dengan, kalau saya rasa sih Bapak pakai sistem regresi ini kan, jadi Bapak tambahkan semua faktor-faktor yang ada, Bapak gabungkan dapat satu rumus yang Bapak bisa bilang 3-4% turun atau naik. Itu seberapa jauh itu pernah di track ya Pak? Sampai 5 tahun kah? Kalau dengan kondisi sekarang kan data semua sebenarnya ada kan, kayak curah hujan, pemupukan, sama suhu semua kan sebenarnya BMG juga punya. Nah, pertanyaannya seperti pernah di track nggak, track back nggak untuk ini? Dan yang lebih spesifik untuk 2020 ini, kalau Bapak bilang ini naik akhir tahun untuk total tahun, berarti kalau berdasarkan, atau mungkin Togar juga punya angka, saya punya angka, first half ini dibanding tahun lalu itu lebih rendah. Berarti kalau Bapak bilang ini naik, berarti second half ini produksinya akan meningkat signifikan. Is that going to happen or not? Ya. Jadi sedikit gambaran Pak Ibu sebelum dijawab ya. Indra itu saya dulu pernah di satu company, satu perusahaan. Ya. Indra itu tugasnya keliling-keliling kebun untuk ngeliatin produksi. Saya juga di perusahaan yang berbeda. Gitu. Jadi kami sudah mengalami memprediksi produksi tanpa dasar ilmiah, enggak Indra? Jangan bilang kayak gitu. Dengan cara berbeda kita bilang. Dengan cara berbeda gitu. Jadi itu sudah kami lakukan. Jadi itu ya, jadi kalau pertanyaannya mengarah ke situ, ini berdasarkan pengalaman di lapangan ini. Dia ngerjakannya saya ngerjakannya 4 tahun ini, Pak. Silakan Pak Ibu. Oke, terima kasih Pak Indra. Memang analisis Bapak bagus Pak, memang ini.
yang kami gunakan memang ini cukup sederhana saja Pak. Memang pakai rumus-rumus yang gampang-gampang saja, nggak usah susah-susah Pak. Karena cukup susah juga menemukan bagaimana interaksi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karena tadi sebenarnya kunci yang dari kunci bagaimana kita menentukan produksi atau produktivitas itu kan sebenarnya di kalau nanti bisa dilihat di slide saya, balik Bang, naik ke atas, naik terus naik back aja back apa di langsung aja dari nggak bisa ya. Oh itu, nah naik terus ke atas. Maaf ya, nih ya nomor 9. Nah sebenarnya kan tadi saya sampaikan di depan filosofinya kan memang sebenarnya ini saja Pak, filosofinya. Cuman bagaimana kita menggunakan data yang kita peroleh untuk menghasilkan suatu proyeksi itu yang sangat susah. Sebenarnya ada juga saya juga melakukan proyeksi lain menggunakan yang tidak sesederhana ini, hanya menggunakan regresi, kemudian proporsi, kemudian weighting factor dan sebagainya. Tetapi memang hasilnya malah tidak jauh berbeda. Jadi udahlah kita pakai dulu yang sederhana dulu untuk menjelaskan memang bahwa kita tidak bisa tidak bisa serta-merta menentukan produksi dari setahun sebelumnya misalnya gitu, atau misalnya dari hujan ataupun kondisi iklim saat ini gitu. Nah ini sebenarnya kuncinya dari kami ini Pak. Jadi kalau untuk trace back ke belakang dampak-dampaknya ke belakang sampai berapa tahun, kami lebih ngunci ke sini Pak. Kami kunci di sini. Kami jadi pengaruh dari apa yang kita peroleh saat ini tahun 2020 ini, setelah kami coba sedikit tadi Pak ya, memang pakai regresi sederhana saja. Memang terlihat yang lebih signifikan ya di tahun 2018-nya, apalagi di tahun 2017, 2016 relatif favorable untuk kelapa sawit. Terlepas dari adanya tanaman mengalami proses recovery dari kejadian tahun 2015. Memang setelah kami trace back ya memang paling bagus kalau Pak Indra mungkin paham lah korelasinya itu di tahun 2018 gitu. Next ke yang paling set terakhir Bang, itu untuk bagaimana kami memproyeksi untuk tahun ini. Memang betul Pak Indra, di hasil proyeksi kami di tahun terus bawah di tahun 2020 ini terus bawah terus satu lagi ya, ini bisa dilihat dibandingkan kondisi realnya. Kami buat proporsinya di tahun ini itu semester 1 42% dan semester 2 57,93%. Dan memang ini proporsi semacam ini belum pernah Pak selama 5 tahun terakhir. Pasca 2015 belum pernah kami proyeksikan setajam ini perbedaan antara semester 1 dengan semester 2, karena yang paling tajam itu perbedaannya di tahun 2017 kalau nggak salah saya itu 43% berbanding 53%. 43% dibanding 57%. Nah ini yang paling tajam lah di tahun ini. Ini karena tadi kami coba simulasikan juga dari masing-masing zona tadi 22 zona dan didapatlah proporsi seperti ini. Jadi proporsi ini bukan data historis tapi dari proporsi bagaimana pola fluktuasi curah hujan di tahun 2018 di 22 zona tadi. Dan di 22 zona tadi pun faktornya beda-beda Pak. Jadi tidak serta-merta kita bagi terus jadi gitu, tapi kita pertimbangkan dari masing-masing luasannya. Jadi kalau misalnya zona 1 Sumatera Utara produksinya terhadap produksi nasional ya seperti itulah 10%, jadi kita buat seperti itu. Ya. Menjawab Pak Indra. Kalau menjawab pasti menjawab, cuman lebih banyak lagi pertanyaan saya. Kalau nggak mungkin saya borong semua pertanyaan. Mungkin kita bisa kalau ada yang lain yang ingin bertanya, kalau nggak Indra terus ini nanti bertanya ini. Atau mungkin sharing dari hati-hati kalian ini. Jadi talk show kita Pak ya, berdua aja kita.
Mungkin ada pengamatan atau sharing dari Pak Andi Limbong dari Nusantara 4, kalau boleh Pak, atau Pak Andung atau siapapun lah yang dari praktisi di perkebunan ya. Pak Andi boleh komentar?